Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan macam-macam nikmat kepada kita sekalian. Alhamdulillah atas nikmatnya pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Huda dalam rangka sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan acara ta'lim. Salawat dan salam semoga tercurah pada kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya dan sahabatnya dan para pengikutnya dan kemudian dari termasuk yang di dalamnya. Maka kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak Khalid selaku DKM Masjid Al-Huda yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tinggal juga para tokoh, para sepuh, khususnya jemaah Masjid Al-Huda. Saya tidak bisa menyebutkan nama satu-satunya, mudah-mudahan tidak mengulangi rasa terhadap saya. Jadi insyaallah tetap dimuliakan bersama saya dan dirahmati Allah saya. Mudah-mudahan kita saat kita meninggal dunia keadaan husnul khatimah. Untuk mempersingkat waktu adalah kita acara pengajian mulai saja. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa alihi wa alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa muslimin alaihi salatu wassalamu alaikum ajma'in wa alihi wa rabbi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رحمن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد ورسول الله الخير وقائد الخير ورسول الله. اللهم صل وسلم على يا أرحم الراحمين. غفر الله غفر للذنوب غفر للمسجد غفر للمسجد غفر للذنب وصلى ربك وجعل الجنة مثواها. اللهم اجعلنا وإياها من الإسلام واجعلنا وإياها من الإسلام واجعلنا وإياها من الكرم واجعلنا وإياها من القدرة واجعلنا وإياها من أهل الجنة واجعلنا وإياها من أهل الله واجعلنا وإياها من الخير واجعلنا وإياها من الكرم واجعلنا وإياها من الجنة ولا تجعلنا وإياها من النار. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما باطلا وعملا متقبلا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء. اللهم يسر حتى البدع ولا تؤسر في الظلم وترد عن البدع. اللهم اغفر لنا من مواقفه ويسر لنا من مواقفه وزدنا علما نافعا في الخير والنار برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kata Kanjeng Nabi
alamat sa'adati arba'atun, dan tanda-tanda bahagia itu jumlahnya ada 4 perkara. Yang pertama, nisyanul dzunubil ma'adiyah, lupa pada dosa-dosa yang sudah lewat. Waktu tahun 2020 atau 18, 15 kita melaksanakan dosa min ghairi nadamin, tidak punya perasaan menyesal, ditobatin enggak, selalu enggak diingat-ingat dosa-dosa. Nah, itu salah satu tanda celaka. Beliau adalah punya pikiran mahfuzatun, akan diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita melaksanakan dosa tahun berapa-berapanya itu harus diingatkan, langsung ditobatin. Biada dia berapa kali berdosa, wa zamannya, waktu tahun berapa, bulan berapa, terus wa mahaliyah, tempatnya di mana, itu harus diingetin, langsung ditobatin. Itu kalau lupa pada dosa yang sudah lewat, itu tanda-tanda celaka. Sebaliknya, kalau kita ingat pada dosa-dosa yang sudah lewat, itu salah satu tanda bahagia. Dzikrul dzunubil ma'adiyah, tanda bahagia yang pertama adalah dzikrul dzunubil ma'adiyah. Kita ingat pada dosa-dosa yang sudah lewat, bin nadam, dengan cara menyesal, wal istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita meninggal dunia tidak membawa dosa, bahagia nanti di akhirat. Kalau lupa tidak perlu ditobatin. Saat meninggal dunia kita bawa dosa, nah akan nanti di akhirat. Yang kedua, sedangkan bahwa yang kedua, dzikrul hasanatil madiyah, dzikrul hasanatil madiyah, kata-kata celaka, dzikrul hasanatil madiyah, ingat-ingat pada kebaikan yang sudah lewat. Waduh, saya udah banyak amal bagus waktu tahun tahun berapa disebutin, padahal kita walayadri apabila tamrudat, itu tidak tahu bahwa diterima dan ditolaknya kita nggak tahu. Jadi kalau tanda-tanda celaka itu dzikrul hasanatil madiyah, ingat-ingat kebaikan yang sudah lewat. Kalau tanda bahagia lupa, nggak diingetin, nggak diingat kelakuan kita yang kebaikan yang sudah lewat, udah anggap angin lalu aja. Itu yang ketiga, nazru ila man dunahu bidin, melihat ilaman pada orang dunahu, orang tersebut adanya di bawah kita dalam agama. Kita lihat pada orang, si anu agama negara masih pintar gua, amannya juga, nggak berapa soalnya juga, dia kurang ngerti cuma sebelum tetap pintar saya. Nah ini anggapannya ini paling pintar melihat orang yang dalam agama. Nah sebab berkata beliau itu tanda-tanda celaka. Kalau kita melihat agama yang lebih pintar daripada kita, yang lebih hebat daripada kita, itu salah satu tanda bahagia. Itu kalau melihat masalah urusan agama, jangan melihat sebawah dari kita. Kalau urusan agama, lihatnya lebih pintar dari kita, tinggi agama, ilmu hebat. Nah itu yang melihat kalau agama, insya Allah itu tanda-tanda bahagia. Kita lihat orang
Yang keempat, tanda-tanda celaka nazruhu ila man fawqahu fid dunya, melihat ilaman pada orang fawqahu, pada orang yang lebih kaya dari kita fid dunya, dalam urusan dunia. Enggak melihat yang sebawah dari kita, malah lihatnya ke atas. Lihat orang, lihat tetangganya, rumahnya tingkat, mobilnya 3, kontrakannya 50 pintu, sawahnya luas. Aduh, saya pengen amat kayak orang itu tuh, kaya yang luar biasa. Tapi penghasilan saya cuma satu hari 25.000. Cuma 25.000 Bapak Lin, tapi pengen kayak orang itu, waduh, bahaya. Kalau tidak sesuai dengan penghasilan, nanti kita bisa celaka. Berarti ridho pada Allah Subhanahu wa taala atas pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selalu mengucapkan alhamdulillah, bersyukur, sedangkan janji Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Itu kalau bersyukur, insya Allah akan bertambah rezeki kamu. Itu nikmat-nikmat. Kalau lihatnya yang ke atas, waduh, orang yang beli termos dia yang mendidih, orang yang beli parabola dia yang beli keramik, orang yang beli kulkas dia yang panas dingin. Jadi kalau kita urusan dunia, jangan lihat yang kaya dari kita, tapi yang rendah dari kita. Insya Allah banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersyukur, insya Allah akan ditambah nikmat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'budu sholatu liqabli nabiyyin nawi waliyin. Awas kemarin waktu pengajian minggu yang lalu menceritakan sholat di atas kuburan itu makruh, di pinggir kuburan atau menghadapi kuburan makruh. Apa sebabnya? Sebab itu si mayit udah campur dengan najis. Iya, kalau pertama dikubur mah belum najis, tapi kalau kelamaan membengkak terus akhirnya keluar nanah belatung banyak, itu najis. Kalau kita menghadap pada kuburan termasuk najis, di atas kuburan najis, di samping kuburan najis, itu termasuk makruh sholatnya. Kecuali kuburan para nabi, para rasul, aulia, nah itu mah enggak. Berarti enggak apa-apa di atas kuburan para nabi, para rasul. Sebab kalau para nabi mah enggak mati, itu mah cuma pindah saja. Pindah saja. Nah, seperti Syekh Nawawi Tanara waktu di Malang itu kuburannya kan di Malang. Pas mau dibikin jalan, terus mau bikin jalan ini Malang melewati pas kuburan Nabi Nawawi Tanara, langsung dibulldozer, mati doser. Sampai 10 doser mati semua. Nggak bisa dihidupin lagi. Kata yang ke-11 kali mencoba, Mas, ada apa sih? Itu ada apa sih di sini? Nggak bisa didoser nih. Pas yang ke-11 mah didoser. Dosernya itu mati, orang yang supirnya juga mati. Ada Syekh Nawawi itu di kuburannya. Pas dikeker tembus, yaitu Syekh Nawawi lagi zikir. Makanya agak belok jalannya, enggak lurus. Pas kuburan Syekh Nawawi Tanara. Nah, berarti menandakan hidup. Berarti kalau hidup mah enggak menghadapi najis, jadi boleh, enggak makruh, enggak apa-apa sholat di atas kuburan wali atau para nabi. Gitu. Tapi ini wa ta'lumu sholatu li qabrin nabiyyin aw nabi waliyin haram as-sholatu melaksanakan sholat li qabrin nabiyyin di
kuburan Nabi dan di kuburan wali. Katanya tadi enggak makhluk-makhluk aja. Ini mah yang diharapkannya tabarukan ilman, kita tujuannya mengalap berkah supaya kita mendapat keberkahan. Kita sholat di atas kuburan Nabi yuk. Nah itu niatnya, salah haram. Kalau sholat doang enggak, tapi niatnya bil barokah dan mengagungkan itu yang haram. Wa ba'sa Zainul Iraqi ada makarawati salati fi masjidin qarahu minan nasu haulahu fi, dan sudah memberi kritikan Imam Zainul Iraqi ada makarawati salat, tidak makruh apa-apa kita salat di masjid, tapi torolah dafnun nasi haulahu yang baru, yaitu dafnun nasi di kuburnya manusia haulahu yang sekitar sekeliling masjid, berarti duluan masjid. Memang duluan masjid membangunnya, terus udah beres ada orang yang meninggal dunia, terus dikubur di samping-samping masjid. Kita sholat di masjid itu enggak apa-apa, kecuali duluan yang dikubur baru di masjid, itu yang jadi makruh. Itu kalau duluan masjid membangunnya enggak apa-apa. Model di Banten, di Banten letaknya ada masjid, langsung dia katakan manusia banyak yang meninggal dikubur di samping masjidnya Banten. Nah itu mah enggak makruh. Wa fi ardin mansubin wa tasbila sawabin kama fi sawbin maghdubin mansub. Kalau kita sholat enggak bawa kain, sedangkan ini celana kotor, enggak ada musabal lagi di musolanya atau di masjidnya. Lihat ke kiri ada sarung orang yang sedang dijemur. Ada tuh sarung tuh ada yang dijemur. Dari pagi makan waktu zuhur udah pasti udah kering jemur. Kalau panasnya kencang mah, saya pakai aja lah ini sarung. Sholat bentar ulangin lagi, langsung diambil pakai sholat baru di sholat zuhur. Nah terus setelah beres sholat ditaruh lagi itu si sarung tersebut. Cuman pakai sarungnya itu enggak izin lagi sama yang punya. Itu namanya termasuk gosong, nggak gasam, namanya gasam. Itu nggak boleh. Nah itu bagaimana Ustaz sholatnya? Watasiu bisaubin mansubin, tapi bila sawabin sah sholatnya mah bisaubin mansubin, pakai pakaian sarung baju dapat yang gasam, tapi bila sawabin enggak mendapat pahala. Beda dengan maling. Kalau maling dengan gasam, kalau maling memiliki punya orang lain, enggak bakalan dikembaliin lagi, langsung dibawa pulang, dijual. Itu maling. Kalau gasapan dipulangin lagi. Nah berarti gasam dengan maling itu termasuk adik kakak. Termasuk adik kakak. Gasam adiknya, maling kakaknya, sebab agak gedean dosanya. Faslun fi abadis sholati wa muqtadhi sujudis sahwi. Jadi pasal akan menceritakan kesunahan dalam sholat yang semestinya kalau nggak dilaksanakan ada kesunahan sujud sahwi. Jadi simpulnya di dalam pasal ini akan menceritakan tentang masalah sujud sahwi, gara-gara apa, bagaimana nanti caranya sujud sahwi. Awas, wa tusannu sajadatani ubaita salamin wa in kasrasah. Disunahkan 2 kali sujud yang dinamakan sujud sahwi ubaila salamin, sebentar lagi tinggal salam, diselam dengan sujud 2 kali, namanya sujud sahwi.
Sawi itu lupa, ada kelupaan kita dalam sunnah amal, itu ada kesunahan sujud sawi 2 kali. Ustaz, ini mah lupanya banyak. Wa in kasura sahu, walaupun lupanya banyak. Pertama, Buddha takbiratul ihram, pas lagi sujud lupa. Aduh, rakaat pertama tadi belum baca Fatihah. Sedangkan Fatihah rukun, nggak bisa ditampari dengan sujud sawi, nggak bisa. Atau langsung berdiri lagi. Nah, baca Fatihah, nanti rukun lagi. Nah, terus sujud. Pas rakaat dapat 2 rakaat, tapi sujud yang kedua, Allah, udah berdiri, ingat, masya Allah lupa, enggak tahiyat awal. Berapa kali itu lupanya? 2 ya. Pas sudah di rakaat terakhir, ragu-ragu lagi. Ini rakaat keempat atau rakaat ketiga? Ini rakaat keempat. Jadi berapa rupanya? 3. Wa in kasra sahu, walaupun bapak lupanya banyak, tetap sujudnya kedua 2 kali. Sujud sawi 2 kali, tetap lupa rakaat, sujud 2 kali kalau cuma 1-2. Kalau tahiyat awal dibaca, tetap kalau ingat. Nah, itu cuma sujudnya 2 kali. Ini sekaligus dalam 1 kali sholat, lupanya 3 kali, tetap sujudnya 2 kali. Jangan begini mentang-mentang sujud sawi 2 kali kalau sunnah apa dengan lupa. Nah, ini sujudnya lupanya 3 kali dalam 1 sholat. Nah, sujudnya jadi 6 kali. Nah, tetap 2 kali saja. Wa sujudnya al-jurus, sujudnya kasujud islah, seperti sujud dalam sholat yang wajib sujudnya rukun sama begitu juga. Wal julusu kal julusi baina sajadatain, sujud duduk di antara 2 sujudnya sama seperti duduk di antara 2 sujud lagi sholat yang wajib. Tuh, kayak sujud dalam sholat, maksudnya fi wajibatiha, dalam kewajiban-kewajibannya 3 macam. Wa mandubatiha sabiqah, dan kesunahan-kesunahannya yang sudah lewat itu sama dengan sujud dalam waktu sholat yang wajib rukun. Ini mah sujud sawi kan sunnah. Sama kewajiban-kewajibannya ada 3. 1, Pak Imam, ayat sudah ala sabati a'udhamin. Sujudnya yang pertama awalnya tumaninatu, harus ada tumanina. Yang kedua sujudnya dengan anggota, sujud yang 7. Jidat, 2 tangan, lutut, telapak kaki. Itu 7 jumlahnya. Nah, lagi sujud sawi juga. Kalau sujudnya cuma 5, kalau telapak kakinya enggak ditekukin begini, cuma begitu nekuknya, atau lurus, itu enggak sah sujud sawi. Yang ketiga, ayat sedekah di Islam harus tetap duduknya. Itu pakai duduk di antara 2 sujud. Kesunahannya ini sama kesunahannya. Minal wajibati. Harus kan zikri biha, yaitu seperti bacaan zikirnya dalam sholat biasa. Kalau lagi sholat biasa baca suatu sujud, bacanya apa itu? Subhanallah. Ini juga kan zikir biha, seperti zikir di dalam sholat, berarti bacanya subhanallah Subhanallah. Ustaz, kan ada 1 kilmah yang perlu biar bacanya subhanalladzi la ilaha wa la yasu, atau subhanallah la ilaha wa la yasu. Ada yang begitu.
subhanallah la ilaha udah muncul. Jadi kalau ngaji ukul Jumat mah itu istilahnya ini segat tamril. Apa tamril? Gering, sakit, lemah. Itu berarti kirna jatuhnya dongeng gitu. Lemah. Bagus kan kalau satu subhanallah yang bagus gitu. Cuman orang tua dulu berkata iya sekarang subhanallah yang masuk itu sedangkan orang tua kita tak ngaji gitu yang tahu yang mana kita nggak tahu subhanallah yang mulai sebenarnya udah kita mengikuti begitu padahal saya juga katanya begitu subhanallah aku baca subhanallah yang mana mulai masuk kalau setelah ngaji mah identis ya subhanallah kalau lupa subhanallah Tawakal buniyatu sujud sawi bil ayat sinta wa ini salatami an inda syuruhi. Cuman para jamaah kalau kita mau sujud sawi wajib niat mau sujud sawi di ayat sindahu. Jadi rencana dalam hati kita mau sujud sawi tak langsung sujud sawi. Nah kalau tidak ada rencana berarti nggak ada niat sujud sawi nggak sah. Contoh Bapak Rudin lupa nggak baca tahiyat awal. Kata Bapak Rudin mau sujud sawilah pas itu dalam tahiyat akhir udah baca innaka hamidum memang cuaca lagi itu hujan gede innaka hamidum majid gede ya itu aduh pas langsung Bapak Rudin spontan langsung sujud langsung dijadiin sujud sawi ada niat mau sujud sawi enggak, nah itu enggak sah. Itu harus bangun lagi baru niat sujud sawi. Pak Ustaz, tadi disunahkan sujud sawi 2 kali seperti kayak sujud yang pukul aja. Ini gara-gara apa? Disunahkan sujud sawi kita ibadin wajibin min abadin gara-gara meninggalkan sunnah satu minamadin dari setengah sunnah aman diantaranya tahiyat awal wa huwa tasyahud awal yaitu tasyahud awal nggak dilaksanakan maka ada kesunahan sujud sawi. Kalau tahiyat awal nggak dilaksanakan tergantung begini kalau kita di rakaat kedua ya habis rakaat sujud kedua di rakaat kedua Allah udah dekat cuman pas mau berdiri Allah ingat belum sujud belum tahiyat awal turun lagi ada kesenangan sujud sawi itu kalau bangun Allah udah ngangkat untuk tangan udah ngangkat udah mau ke atas nah tapi belum lewat dari batas ruku nah itu ingat belum tahiyat awal duduk lagi itu tidak disebutkan sujud sawi. Kalau udah lewat batas dari ruku tinggal sedikit lagi ke berdiri lurus contoh bangun dari sujud ini Allah nah udah batas lewat itu kan ruku cuma segini ini masih segini tinggal berdiri lurus cuma belum lurus sedikit lagi ingat belum tahiyat awal turun sujud itu baca tahiyat awal cuman walaupun dibaca tahiyat awal kalau sudah melewati batas rumah ada kesunahan sujud sawi. Kalau udah berdiri lurus bagaimana? Kalau udah berdiri lurus mah jangan turun. Itu jangan turun. Baca tahiyat awal, udah berdiri lurus itu termasuk rukun wajib kan? Udah rukun berdiri. Nah, kita mau membaca tahiyat awal, turun jangan memutuskan fardu, jangan sunnah. Berdiri. Iya kalau benar berdiri lurus, iya. Andai kata imam, sholat sunnah imam sholat zuhur itu pas dapat 2 rakaat langsung berdiri
walaupun sampai sebelum beberapa orang itu puluhan, tetap kalau imamnya udah tahu mah berdiri aja, dilanjutin terus latihannya. Iya, itu. Kalau imamnya nggak ngerti, apa bisa turun lagi. Gitu. Turun lagi imamnya kalau nggak ngerti mah. Contohnya jamaah barisan kiri, paling kiri penuh, kanan penuh, sholat isya, imam praktekkan si imam udah 4 rakaat, udah baca dulu itikna tawal tahiyat barisan kiri punya tekad baru 3 rakaat sholat isya. Kalau barisan kanan punya tekad sesuai sama dengan imam 4 rakaat, sama dulu tahiyat akhir itu si bagian kanan jamaahnya. Ini imam itu yang bagian kiri baru 3. Langsung kata si imam yang bagian kiri, subhanallah. Kata imam, berarti baru 3. Baru 3 rakaat. Berdiri. Kata yang bagian baris kanan, imam udah 4 rakaat, subhanallah kenapa bangun? Langsung di subhanallah jawabannya. Subhanallah. Oh berarti udah 4 ini. Turun lagi. Kebetulan amat ini imam. Baru 3 rakaat. Kalau disuruh turun lagi, naik lagi. Udah subhanallah, naik lagi. Di subhanallah lagi, subhanallah turun lagi. Tadinya malam bangun itu subhanallahnya. Lama kelamaan dicepetin sama makmum yang kiri kanan. Subhanallah. Ada imam. Naik lagi, turun lagi, naik lagi. Sampai udah kecapean imam, nengok ke belakang. Adik, saya ini harus bagaimana? Karena imamnya udah punya patokan. Wa huwa fi tasyahudin awwalin, yaitu dalam tahiyat awal yang dinamakan sunnah tahiyat awal. Yang mana Ustaz? Al-wajibu minhu fi tasyahudil akhir, yaitu bacaannya yang wajib dalam tahiyat akhir. Kemana? Sampai mana? Sampai sholawat pada Nabi. Kan tahiyat yang termasuk rukun, yaitu sampai sholawat pada Nabi kan, yaitu terus sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, datang ke situ itu yang wajib dalam tahiyat akhir. Nah, kalau di tahiyat awal itu namanya sunnah. Bagaimana Pak Ustaz kalau sujud gara-gara meninggalkan bukan sunnah hayat, seperti nggak baca subhanallah azim wa bihamdihi, nggak baca tadi pas sujud ruku langsung sami Allahu liman hamidah, lupa nggak baca tasbih tadi. Nah, sujud sahwi bagaimana itu? Wa in sajada, kalau sujud sahwi litarki ghairi ba'din, gara-gara meninggalkan bukan sunnah amidan, bahwa sengaja-ngaja aliman tahu nggak boleh malah sujud, baqalat salatuhu, otomatis sholatnya batal. Kalau bukan sunnah cara sunnah baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi itu sunnah sunnah itu sujud sahwi. Padahal udah tahu, padahal waktu itu nggak ada kesunahan sujud sahwi. Amidan sengaja ada sujud sahwi, batal sholat. Wa quluhu asli, dan duduknya tahiyat awal itu sunnah aman. Kalau duduknya tahiyat awalnya sunnah aman, duduknya juga tahiyat sunnah aman. Kalau kita meninggalkan duduknya doang, wahdahu kaqiyamil qunudi ala yusinahuma in yusanu aydrisa, alla yuhsinahuma in yusanu aydrisa wa yaqifa bi fadlihima fa idza taraka ahaduma sajada. Sholat cuman kijait mah nggak bisa baca tahiyat awal.
nggak bisa baca tayat awal. Kan walaupun nggak bisa tayat awal juga kan ada perintah kita dulu sholat sambil berdiri aja kan, nggak bisa baca Fatihah, berdiri aja setelah baca Fatihah. Nah, waktu baca tayat awal nggak bisa baca tayat, nggak apa-apa, duduk aja selama Quran, baca tayat awal berapa detik gitu. Kata hidayah, saya baca tayat awal nggak bisa, disunahkan duduknya aja, itu duduknya dong. Nah, mending langsung aja cerita. Berarti meninggalkan duduknya doang. Sebab bacaannya nggak bisa pak. Gitu. Nah, tetap meninggalkan duduknya doang. Disunahkan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Tuhan Allah sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.